Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Bu Guru pada video pembelajaran ya. Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, orang tua kalian juga sehat, dan tetap semangat belajar di rumah ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tema 5, pengalamanku, subtema ketiga, pengalaman di sekolah. Pada hari ini, Ibu akan membahas 3 pembelajaran ya. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Namun, kalian boleh ditontonnya berulang-ulang, besok pembelajaran 2 dan besoknya lagi pembelajaran ketiga. Ya, berbicara tentang pengalaman di sekolah, apakah kamu pernah ingat hari pertama kamu masuk sekolah? Mungkin kalau di sekolah dasar sekarang kalian belum pernah masuk ke sekolah secara tatap muka karena adanya pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita dapat berjumpa di sekolah. Tapi, ada yang bisa kalian ingat, mungkin waktu TK kalian mempunyai pengalaman di sekolah ya. Pengalaman yang berbagai orang itu pasti berbeda-beda ya. Di sini diceritakan, kamu boleh sambil buka buku di rumah ya, sambil Ibu menjelaskan, kamu dibuka bukunya subtema ketiga. Di sini ada bacaan. Saat pergi ke sekolah, Udin diantar ayah dan ibu. Udin juga pergi bersama kakak, namanya Mutiara. Mutiara bersekolah di tempat yang sama. Wajah Udin mirip dengan ibu. Wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda. Demikian pula dengan ayah dan ibu. Anak-anak, kamu pasti mengingat ya, ketika kamu hari pertama sekolah pasti diantar oleh ayah atau ibu ya, atau kakak. Bagaimana perasaan kamu? Pasti senang ya, karena sudah diantar kedua orang tua ya. Di sini setiap orang mempunyai ciri masing-masing dan itu pasti berbeda. Bagaimana dengan keluargamu? Apakah kamu mirip dengan ayah ataukah kamu mirip dengan ibu? Nah, nanti kamu boleh ceritakan kepada temanmu atau kepada ibu guru ya. Kamu boleh di sini menempelkan foto keluargamu, lalu menuliskan ciri-ciri anggota keluarga. Ciri-ciri anggota keluarga itu dapat dilihat dari secara fisik. Mungkin salah satunya kita boleh melihat warna kulit, bentuk hidung, atau juga rambut ya. Di sini bentuk hidung ada bacaannya ya. Ada yang mancung, ada yang pesek katanya atau kurang mancung, ada yang runcing, atau ada juga yang hidung bulat, atau ada yang disebut hidung elang. Nah, untuk warna kulit kamu bisa lihat di sini ya, ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang coklat ya. Kamu bisa memperhatikan atau mengidentifikasi ciri-ciri yang ada pada keluargamu. Atau ini kita bisa membedakan dengan rambut, ada yang lurus, ada yang ikal, atau juga ada rambut yang keriting ya. Nah, kamu coba kira-kira rambut kamu termasuk kategori yang mana ya? Nanti kamu tuliskan di situ beserta anggota keluargamu. Kenapa ya Bu harus ada perbedaan antara satu anak dalam suatu keluarga dengan keluarganya? Karena Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda. Namun jangan jadikan perbedaan ini sebagai suatu hal yang negatif ya, karena perbedaan ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Harus kita syukuri, patut kita syukuri ya. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat lempung terigu atau sering disebut plastisin atau malam ya. Nah,
Kalau di sekolah biasanya kita akan mempraktekannya. Yang pertama kita menyiapkan bahan-bahannya, mulai dari garam, lalu pewarna makanan, lalu minyak goreng, tepung terigu. Ya, sepertinya ini mau masak ya, padahal kita akan menyiapkan untuk membuat lempung terigu atau plastisin. Jangan lupa juga di sini katanya Udin menyiapkan air hangat untuk melarutkan garam. Tata caranya kamu bisa lihat. Yang pertama, larutkan garam dengan air hangat, tambahkan pewarna. Setelah larut, tuang terigu perlahan lalu diaduk. Lalu setelah itu diberi minyak sedikit, lalu boleh diuleni dengan tangan sehingga membentuk plastisin ya. Kira-kira seperti ini. Biasanya ini yang tampak jika ada yang menjual ya, biasanya di tempat mainan yang berjualan mainan suka dijual ini. Nah, mungkin juga kamu pernah di sekolah kamu sebelumnya membuat karya dari plastisin atau lempung terigu. Ini contoh lempung terigunya. Dan ini ibu punya contoh. Kalau di sekolah banyak ya, biasanya ibu hasilnya dipajang di pinggir kelas, kamu bisa melihatnya. Nah, ini contoh karya yang bisa dibuat. Nanti kamu boleh mencoba ya, membuat di rumah. Lucu-lucu sekali ya hasil karyanya. Nah, selanjutnya bacalah teks berikut. Inilah sekolah Udin dan teman-teman. Saat jam istirahat, Udin dan teman-teman bermain bersama. Udin mengajak Benny dan Edo bermain petak umpet. Mari kita main petak umpet, ajak Udin kepada Edo dan Benny. Ayo kita pergi ke kantin, kata Dayu kepada Lani. Nah, dari bacaan teks tersebut, kamu masih ingat dengan kalimat ajakan? Kira-kira yang mana ya yang merupakan kalimat ajakan? Nah, ibu akan memberi tanda di sini. Salah satu contoh dari kalimat ajakan itu ada kata mari, ayo, atau yuk ya. Nah, ini yang ibu beri tanda garis warna hijau merupakan contoh kalimat ajakan. Mari kita bermain petak umpet. Yang kedua, ayo kita pergi ke kantin. Nah, selanjutnya kamu boleh menyusun contoh kalimat ajakan sendiri ya, dengan menggunakan kata mari atau ayo. Nah, kira-kira ini ada Lani bersama Dayu. Kalimat ajakan yang tepatnya apa ya? Dia sedang memperlihatkan buku. Mungkin dia akan membaca. Kalau dia akan membaca, berarti kalimatnya, Lani, ayo kita membaca buku bersama di perpustakaan. Bisa ya, itu salah satu contohnya. Nah, kita memasuki ke pembelajaran kedua. Di sini, Dayu mengajak teman-teman bermain di halaman sekolah. Dayu menggambar kotak berurutan. Selanjutnya, kotak-kotak ditulisi dengan angka. Setelah itu, Dayu melompati setiap kotak. Rupanya Dayu mengajak bermain engklek. Engklek adalah permainan tradisional. Bermain engklek membuat badan bugar dan sehat. Bagaimana contoh kalimat ajakan yang akan kamu buat misalkan kalau mengajak teman untuk bermain? Yuk kita bermain petak umpet. Mari kita membuat petak untuk bermain engklek, boleh, atau membuat kotak untuk bermain engklek ya. Mungkin kamu pernah melakukannya atau belum ya. Nah, di sini ada salah satu contoh. Udin mengajak Edo bermain bola. Contoh kalimat ajakannya, ayo kita bermain bola Edo. Itu contohnya ya. Yang kedua, contohnya Siti mengajak Lani menanam pohon.
Kalimat ajakannya, kita menanam pohon yuk. Selanjutnya, kamu boleh isi sendiri kalimat ajakannya ya di bukumu dengan menggunakan tulisan yang rapi. Ya, karena hari Selasa itu ada pembelajaran PJOK, jadi materinya PJOK dan bahasa Indonesia ya sedikit. Kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Di sekolah, Siti dan Lani suka bertukar cerita. Mereka bercerita apa saja, tentang makanan kesukaan hingga keluarga di rumah. Kali ini, Siti bercerita tentang kegemaran keluarganya. Keluarga Siti gemar berolahraga. Olahraga yang disukai berbeda-beda. Ayah Siti suka bermain bola. Ibu Siti gemar bermain bulu tangkis. Siti lebih menyukai lompat tali. Walau berbeda kegemaran, keluarga Siti tetap dapat berkumpul bersama. Bagaimana dengan kegemaran anggota keluargamu? Pasti berbeda ya. Nah, di sini ada contoh hewan kesukaan. Kamu akan diminta untuk menanyakan kepada keluargamu hewan apakah yang mereka sukai beserta alasannya. Di sini ada gambar gajah, kucing, ada gambar ikan, ada gambar burung, dan banyak lagi yang lainnya. Kamu boleh mengisi tabelnya dan alasannya juga diisi ya. Apakah hewan kesukaan ayah, ibu, kakak, atau adikmu itu sama ataukah berbeda ya. Selanjutnya, di sekolah Edo mengajak teman-teman bermain musik. Edo meminjam gelas kepada ibu guru. Lalu gelas itu dijejerkan atau berjejer dan diisi air. Di sini Siti diminta mencoba memukul gelas menggunakan sendok. Siti memukul gelas yang diisi air penuh. Suaranya merdu sekali. Bagaimana cara mengajak teman bermain musik? Kalimat ajakannya, ayo kita bermain musik, ayo kita bernyanyi bersama, mari kita bernyanyi bersama. Itu contoh kalimat ajakannya ya. Di sini juga masih bercerita tentang kalimat ajakan. Kita akan menarik garis antara gambar yang sudah disediakan dengan kalimat ajakannya. Nah, kamu bisa bersama-sama ya. Kita tarik garis yang pertama. Mari kita menanam jagung. Kira-kira gambarnya yang mana ya? Iya, betul. Kita tarik garisnya sama-sama, gambarnya yang ini. Yang kedua, ayo kita main bola. Iya, benar. Gambarnya yang di bawah ya, yang pastinya sedang memegang bola. Selanjutnya, yang ketiga, ayo kita dengarkan cerita ibu. Ya, ini gambar yang paling atas. Lalu yang terakhir, main layangan di lapangan yuk. Itu juga merupakan contoh kalimat ajakan. Selanjutnya, kegiatan di sekolah selalu mengasihkan. Ibu guru mengajak bermain dengan kumpulan balok. Di sini, ibu punya 2 kelompok balok. Yang A 37, yang B 23. Lalu ibu akan meminta kalian untuk membandingkan banyak balok puluhan dulu terlebih dahulu ya. Nah, ini yang dilingkari menunjukkan 30-an dan yang bawah menunjukkan 20-an. Jadi kita selanjutnya bisa menentukan 30-an itu lebih dari 20-an, lebih banyak dari 20-an. Jadi 37 balok lebih banyak dari 23 balok, dan 37 lebih dari 23. Di sini kalau yang menggunakan kata balok atau bendanya disebutkan menggunakan istilah lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyak. Namun jika angkanya saja, misalkan 37
dan 23 misalkan. Jadi istilahnya yang digunakan lebih dari atau kurang dari. Ya, ini ada contohnya. 24 balok lebih sedikit dari 27 balok. Maaf. Di sini 24 balok, Ibu ulangi ya, lebih sedikit dari 27 balok. Supaya lebih paham, Ibu beri contoh satu lagi. Di sini yang pertama kamu hitung dulu baloknya. Ada 18. Yang kedua ada 28. Kira-kira isinya apa ya? Melihat jumlahnya dulu. 18 lebih sedikit dari 18 balok, lebih sedikit dari 28 balok. Bisa dipahami ya? Nah, setelah itu kamu bisa mengerjakan selanjutnya ya di buku kamu. Lalu ada mengurutkan. Urutkanlah. Di sini ada bilangan 26, 21, 24 dan 23. Kira-kira kita lihat di sini setelah 21 apakah 23 dulu, 24 dulu? Ya, betul. Di sini 23 dan di sini 24. Ya, ini juga sama ya, kamu bisa isi sendiri. Sudah pada pandai berhitung ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.